Ini sebenarnya cowoknya sayang atau enggak ya guys? Video ini dipersembahkan oleh Bougainville Project. Hai guys, assalamualaikum, welcome back my YouTube channel. Balik lagi di channel aku ya, Chania. Oke guys, kali ini aku akan membahas seputar berita yang lagi viral baru-baru ini beberapa media, di mana Indonesia dihebohkan lagi dengan kasus pelecehan seksual, di mana seorang remaja perempuan meninggal karena dipersetubuhi paksa oleh pacarnya sendiri. Nah, mau tahu beritanya? Sebelumnya jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari aku. Tepatnya di kota Cianjur, seorang siswi SMK yang dilecehkan oleh pacarnya sendiri hingga berujung kematian. Ini sebenarnya cowoknya sayang atau enggak ya guys? Kok parah gitu? Berdasarkan sumber yang didapat, di mana kronologisnya yaitu seorang remaja ini diajak oleh pacarnya sendiri untuk menghadiri pesta acara ulang tahun ya kan guys, di tempat temannya, dan di situ ia diduga dicekoki miras atau minuman keras secara paksa, dan sehingga korban tidak sadarkan diri, dan di situ ia digilir oleh beberapa teman cowoknya itu, teman pacarnya itu, dipersetubuhi paksa. Astagfirullahaladzim, ngenes banget ya guys. Dan di sini terdapat beberapa akun sosmed yang mengatasnamakan Indra Ravanda. Sebenarnya Indra Ravanda ini siapa sih? Indra Ravanda ini sebagai pacarnya itu ya guys. Tapi aku nggak tahu ya ini akun fake atau asli. Jadi banyak banget itu tuh akunnya. Nah, yang ini bisa dilihat dan ini juga bisa dilihat, dan di sana juga ada sebuah akun yang mengatasnamakan Indra Ravanda tadi. Ia membuat pernyataan atau statement bahwa ia menyatakan penyesalannya atas perbuatannya tersebut kepada si korban ini. Dan ini nggak tahu lah akun fake atau asli ya guys. Pelecehan seksual itu memang salah ya guys, dan kita doakan juga almarhumah tenang di alam sana, amin ya rabbal alamin. Memang guys, pelecehan seksual itu bisa terjadi di mana aja, dan pelakunya itu bukan hanya orang yang nggak kita kenal aja, bahkan orang yang kita kenal dekat pun sekalian itu bisa menjadi pelakunya. Dan aku kurang setuju sih ada statement yang mengatakan bahwa wajarlah pakaiannya aja begitu, pantasan aja kepancing. Nah, jadi itu kayaknya statement yang, kalau menurut aku sih, aku kurang setuju. Tapi orang kan berhak berpendapat ya guys, jadi aku nggak ngelarang. Kalau orang berpendapatnya seperti itu ya terserah, whatever. Tapi ini pendapat aku. Gini loh, kalau misalnya statement berpakaian itu wajar, seperti tadi, wajarlah pakaiannya itu begini, enggak pakaiannya aja kebuka, pantas aja di orang melakukan pelecehan seksual terhadap dia. Nah, juga banyak kok korban yang pakaiannya tertutup itu menjadi korban pelecehan seksual. Jadi di sini aku berpikir bahwa pakaian ini nggak ada pengaruhnya untuk seseorang melakukan pelecehan seksual. Semua ini terjadi karena adanya kesempatan, dan si pelakunya aja memang nggak bisa jaga pandangan dan menahan hawa nafsunya. Jadi terjadilah pelecehan seksual tersebut. Di sini aku mau ngejelasin pendapat aku pribadi mengenai video viral yang baru-baru ini, yaitu korban pelecehan seksual tadi ya guys, Ica dan Indra tadi. Dan kalau teman-teman mau atau ada pendapat yang lain, bisa komen di bawah. Pelecehan seksual juga terjadi karena pelaku merasa korban mudah ditaklukkan guys. Jadi ia menganggap bahwa perempuan ini lemah. Jadi kalau jadi perempuan kita nggak boleh lemah ya guys, harus kuat. Sehingga ditempatkan dalam posisi subordinasi yang harus dikuasai.
Ngenes nggak tuh ya guys? Contohnya aja, ia memaksa si korban dengan cara mencekoki miras dan hingga si korban tersebut lemas dan dia mempersetubuhi paksa korban sampai meninggal guys. Dan di sini juga ada faktor otoritas atas korban tadi, di mana misalnya si pelaku yang merupakan pacarnya tadi, mungkin si pelaku ini merasa atau menganggap bahwa laki-laki itu lebih berkuasa daripada perempuan. Dan aku juga berpikir ya guys, di sini juga masuk faktor patriarki ya, di mana laki-laki itu lebih berkuasa daripada perempuan. Terdapat penelitian yang mengatakan bahwa adanya hubungan seks dengan kekuasaan, dan sehingga di sini pelaku merasa lebih mudah untuk melakukan dominasi. Selain itu, ketergantungan obat-obatan terlarang dan miras atau minuman keras terdapat pada cuplikan yang kita tonton tadi, yaitu yang video viral itu kan, dan berita yang beredar di mana ia meninggal karena dicekoki oleh minuman keras guys. Mungkin ada beberapa faktor lain yang mengenai ini, seperti adanya fantasi mengenai seksual dan dibarengi dengan kekerasan seksual itu. Dan bisa jadi juga ada emosional atau keterikatan emosional dengan keluarga. Jadi terjadilah penyimpangan sosial tersebut. Sering membaca atau menonton konten porno atau blue film yang kata lainnya guys, itu juga bisa berpengaruh seseorang melakukan pelecehan seksual. So, apa yang harus dilakukan untuk menghindari pelecehan seksual ini? Memang sih pelecehan seksual masih menjadi masalah yang belum tuntas untuk sekarang ini ya guys, apalagi ketika wanita melaporkan kejadian pelecehan seksual terhadap dirinya. Seringkali wanita dianggap remeh dan diabaikan. Hal itu membuat wanita bungkam untuk tidak speak up karena ia menjadi korban pelecehan seksual. Meskipun demikian, kita tetap bisa untuk menghindari dan mencegah terjadinya pelecehan seksual tersebut ya guys. Misalnya kita harus waspada ya guys, waspada terhadap orang-orang yang di sekitar kita, dan apalagi orang-orang yang gak kita kenal, terutama di tempat-tempat yang asing. Tunjukkan kalau kita kuat dan percaya diri. Hindari kontak mata ya guys dengan si pelaku. Dan kalau aku sih sarannya untuk kita yang para cewek-cewek itu belajar ilmu bela diri itu memang sangat perlu terhadap perlindungan diri kita sendiri ya kan. Terus kalau misalnya nggak bisa juga, kita bisa melaporkan dengan cara mendokumentasikan pelecehan seksual tersebut dan lalu kita melaporkan kepada pihak yang berwajib. Oke, sekian video dari aku. Ini merupakan pendapat aku pribadi mengenai pelecehan seksual ya guys. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari aku. Jangan lupa di komen juga ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.